materi tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Apa sih konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan? Oh guys, kita mau nanya nih, konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa merupakan konflik yang menghasilkan masalah baru muncul karena adanya perbedaan pendapat. Lalu, apa itu pemberontakan? Pemberontakan merupakan sebuah perbuatan pemberontakan atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Salah satu bentuk pemberontakan itu terhadap kekuasaan atas dasar kepentingan dan perbuatan pemberontakan atas dasar kepentingan. Kenapa disebut dengan konflik kepentingan sih? Nah, konflik kepentingan yang masuk di sini yaitu pihak yang mempunyai kepentingan sendiri di luar kepentingan ideologi atau nilai, serta di luar kekecewaan terhadap pemerintah. Terus, apa penyebab terjadinya konflik kepentingan? Adanya faktor kepentingan ini biasanya didasari oleh kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis. Tapi nggak cuma itu aja, penyebab terjadinya konflik juga terkandung di dalam pasal 43 ayat 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Menurut undang-undang, penyebab terjadinya konflik kepentingan ini juga dikarenakan adanya hubungan dengan pihak yang terlibat konflik tersebut. Nah, biar nggak bingung, nih kita kasih contoh peristiwa konflik kepentingan yang ada di Indonesia. 3 peristiwa yang dikenal sebagai contoh peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan yaitu: pertama, anggota perang Ratu Adil atau APRA. Peristiwa ini berlokasi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1955. Menurut informasi dari CNN, peristiwa ini dipimpin oleh anggota APRA. Jadi anggotanya terdiri dari Persatuan Pro Belanda. 2. Peristiwa Andi Agis. Latar belakang peristiwa Andi Agis itu adalah penolakan Andi Agis terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dampak pemberontakan Andi Agis yaitu: 1. Bergabungnya negara Indonesia Timur dengan NKRI. 2. Terbentuknya pasukan bebas. 3. Penyerangan markas Panglima. 4. Penyerangan markas TNI. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantikannya dengan negara sendiri. Upaya penyesalan secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. konflik dan pergolakan di era sekarang ini ialah terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan teror dan rasa takut secara meluas. Dapat menimbulkan kerusakan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme merupakan resiko yang tidak dapat dihindari. Bila terjadi mengakibatkan kerugian besar, salah satunya kehilangan nyawa manusia. Kasus-kasus terorisme di Indonesia yakni: 1. Bom gereja serentak di malam Natal. 2. Bom Masjid Polres Cirebon Kota. Dan yang ketiga, penyerangan terhadap tokoh agama. Bagaimana cara menghindari konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan? Dari penyebutkan satu belah pihak. 2. Pembentukan kepentingan publik. Yang ketiga, menciptakan keterbukaan. Yang keempat, mendorong tanggung jawab. Yang kelima, menciptakan dan membina organisasi. 6. Mencari solusi konflik yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketujuh, mengadakan musyawarah dan perselesaian. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi